Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesama saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian sejenak berefleksi, sejenak bermenung di bawah tema iman yang menyelamatkan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitu pula kesembuhan tanpa tindakan berkorban adalah kesia-siaan. Sesama saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan, acap kali di dalam kehidupan kita tidaklah jarang kita jumpai orang-orang yang mengalami kerasukan setan. Biasanya orang-orang yang mengalami kerasukan setan itu dapat kita temui begitu banyak tanda-tanda. Misalkan mulutnya berbusa, berbicara tidak karuan, berteriak-teriak sembarangan, matanya merah, dan lain sebagainya. Tetapi bukan orang mabuk sopi, karena orang mabuk sopi dan kerasukan setan di sini beda-beda tipis saja. Di dalam ritus gereja Katolik, pengusiran setan dikenal dengan istilah eksorsisme. Praktek pengusiran setan juga memiliki pendasaran iman, yakni kepada Yesus Kristus sendiri. Sesama saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan, dalam bacaan-bacaan suci hari ini, teristimewa di dalam bacaan Injil, mengisahkan tentang seorang ibu dari Siro-Fenisia yang datang dan tersungkur di depan kaki Yesus dengan tujuan agar Yesus dapat menyembuhkan anaknya dari kerasukan setan. Menariknya, Yesus tidak dengan serta-merta menyembuhkan anaknya, tetapi Yesus kembali menguji keteguhan dan ketangguhan imannya. Dan pada saat itu juga Yesus dapat melihat betapa besar iman dari seorang ibu itu kepada Yesus Kristus, sehingga Yesus mengabulkan permohonan dari seorang ibu untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Sikap imam perempuan ini pantas untuk kita puji, untuk kita teladani. Dengan rendah hati ia berjuang agar anaknya memperoleh kesembuhan.
Kerendahan hati dan imannya telah membawa ia untuk melihat mujizat. Sesama saudara dan saudariku yang mencintai Tuhan, dalam realitas kehidupan kita pun diperhadapkan dengan suatu situasi di mana kita ditolak, kita dicaci maki, kita diperlakukan tidak adil, yang kadangkala membuat kita marah, kita kecewa, kita menangis. Kita merasa gagal atas segala perjuangan dan jerih payah kita. Jikalau demikian, mari kita belajar dari perempuan dalam bacaan Injil hari ini. Kita belajar untuk bersikap berkorban dengan senantiasa mengandalkan Yesus Kristus sebagai penyelamat, sebagai penyembuh. Amin.